merupakan salah satu kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Rajanya yang pertama yaitu Sultan Alauddin yang memerintah pada abad 12 Masehi. Perlak merupakan daerah yang terletak sangat strategis di pantai selatan Malaka dan bebas dari pengaruh Hindu. Sultan Alauddin mendirikan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu juga. Di Perlak, terdapat suatu lembaga pendidikan berupa majelis taklim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalami ilmunya. Pada majelis taklim diajarkan kitab-kitab agama yang memiliki bobot dan pengetahuan tinggi, seperti kitab Al-Um, karangan Imam Syafi'i, dan sebagainya. Kerajaan Islam Perlak juga memiliki pusat pendidikan Islam Dayah Cotkala. Dayah disamakan dengan perguruan tinggi. Materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, sejarah dan tata negara, ilmu falak, dan filsafat. Pendirinya adalah ulama Pangeran Tengku Cik Muhammad Amin pada akhir abad ketiga, abad 10 Masehi. Inilah pusat pendidikan pertama. Dengan demikian, proses pendidikan di Kerajaan Perlak ini telah berjalan dengan baik. B. Pendidikan Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-10 Masehi dengan raja pertamanya Al-Malik Ibrahim bin Mahdum. Seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Batutah pada tahun 1345 Masehi sempat singgah di Kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir saat perjalanannya ke Cina. Menurut yang dikemukakan Ibnu Batutah, sistem pendidikan yang berlaku pada zaman Kerajaan Samudra Pasai yaitu yang pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat adalah fikih mazhab Syafi'i. Kedua, sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. Ketiga, tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama. Keempat, biaya pendidikan agama bersumber dari negara. Pada zaman Kerajaan Samudra Pasai mencapai kejayaannya pada abad ke-14 Masehi, maka pendidikan juga tentu mendapat tempat tersendiri. Menurut Ibnu Batutah, Samudra Pasai pada abad ke-14 Masehi sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara dan banyak berkumpul ulama-ulama dari negara-negara Islam. Ibnu Batutah menyatakan bahwa Sultan Malikul Zahir adalah orang yang cinta kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Bila hari Jumat tiba, Sultan sembahyang di masjid menggunakan pakaian ulama, lalu mengadakan diskusi dengan para alim pengetahuan agama. Bentuk pendidikan dengan cara diskusi disebut majelis taklim atau halaqah. Sistem halaqah yaitu para murid mengambil posisi melingkari guru. Guru duduk di tengah-tengah lingkaran murid dengan posisi seluruh wajah murid menghadap guru. C. Pendidikan di Aceh Darussalam. Proklamasi Kerajaan Aceh Darussalam adalah hasil peleburan Kerajaan Islam Aceh di belahan barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan timur. Putra Sultan Abidin Syamsu Shah diangkat menjadi raja dengan Sultan Alauddin Ali Mugayyad Shah. Jenjang pendidikan yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam diawali pendidikan terendah meunasah atau madrasah, yang berarti tempat belajar atau sekolah terdapat di setiap kampung dan mempunyai multifungsi antara lain A. sebagai tempat belajar Al-Quran, B. sebagai sekolah dasar dengan materi yang diajarkan yaitu menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa Melayu, akhlak, dan sejarah Islam. C. Sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu untuk kampung itu. D. Sebagai tempat sholat tarawih dan tempat membaca Al-Quran di bulan puasa. E. Tempat mengadakan perdamaian bila terjadi sengketa antara anggota kampung. F. Tempat bermusyawarah dalam segala urusan. G. Tempat kenduri maulud pada bulan mauludan.
H. Tempat menyerahkan zakat fitrah pada hari menjelang Idul Fitri atau bulan puasa. I. Letak meunasah harus berbeda dengan letak rumah atau meunasah dan mengetahui arah kiblat sholat. Selanjutnya, sistem pendidikan di daya atau pesantren seperti meunasah materi yang diajarkan adalah kitab Nahwu, yang diartikan kitab yang dalam bahasa Arab, meskipun arti Nahwu sendiri adalah tata bahasa atau Arab. Rangkang merupakan madrasah setingkat sanawiyah. Materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung, dan akhlak. Rangkang juga diselenggarakan di setiap mukim. Bidang pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam benar-benar menjadi perhatian. Pada saat itu terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu Balai Seutia Hukama merupakan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir, dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Balai Seutia Ulama merupakan jawatan pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Balai Jamaah Himpunan Ulama merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar fikir dan membahas persoalan pendidikan dan ilmu pendidikan. D. Pendidikan Islam di Jawa. Salah seorang Raja Majapahit yang bernama Sri Kertabumi mempunyai istri yang beragama Islam yang bernama Putri Cempa. Dari Putri Cempa inilah lahir seorang putra yang bernama Raden Fatah, yang di kemudian hari menjadi Raja Kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran Islam di Demak punya kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi seorang guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Wali suatu daerah diberi gelar resmi, yaitu gelar Sunan, dengan tambahan nama daerahnya, seperti Sunan Gunung Jati. Dakwah di Jawa makin memperoleh bentuknya yang lebih mantap dengan adanya pimpinan yang disebut Wali Songo, yaitu A. Maulana Malik Ibrahim, mencetak kader mubalik selama 30 tahun. Wali-wali lainnya adalah murid dari Maulana Ibrahim yang digembleng dengan pendidikan sistem pondok pesantren. B. Sunan Ampel mewarisi pondok pesantren ayahnya, yaitu Malik Ibrahim. Sunan Ampel diambil menantu oleh penguasa Tuban bernama Aryo Tejo. Di antara murid Sunan Ampel ialah Raden Fatah, putra Raja Majapahit terakhir. Sunan Ampel ikut mensponsori dan mendesain berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Demak. C. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menaruh perhatian yang besar pada bidang kebudayaan dan kesenian. Daerah operasinya ialah antara Surabaya dan Rembang. Beliau mengarang lagu-lagu geni Jawa yang berisi tentang keislaman, antara lain Tembang Mojopat. D. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel, adik Sunan Bonang, dan menjadi penasihat dan pembantu Raden Fatah dalam pemerintahan. Beliau menganjurkan hidup sederhana dan selalu baik kepada santrinya. E. Sunan Giri adalah sepupu Sunan Ampel. Ayahnya adalah seorang ulama, yaitu Maulana Ishak, dan ibunya adalah seorang bangsawan, yaitu seorang putri dari Belambangan. Beliau diambil menantu oleh Sunan Ampel. Sunan Giri menitik beratkan kegiatannya di bidang pendidikan. Dalam hal susunan materi pelajaran, beliau mengadakan kontak dengan kerajaan Pasai di Aceh yang berhaluan ahli Sunan Mazhab Syafi'i. Beliau menjadi utusan para wali menghadapi Syekh Siti Jenar yang mengajarkan ilmu tasawuf kepada orang yang masih awam. F. Sunan Kudus adalah menantu Sunan Bonang dan mendalami ilmu syariat. Tugasnya menjadi hakim tinggi di Demak dan menjadi panglima militer. Bidang hukum syariat yang mendapat perhatian lebih khusus adalah bidang muamalat. G. Sunan Muria menjadi ipar Sunan Kudus. Ia terkenal zuhud dan menjadi guru tasawuf yang terkenal pendiam, tapi pandangan dan fatwanya sangat tajam. H. Sunan Kalijaga adalah ipar dari Sunan Ampel dan beristerikan saudara Sunan Giri. Sejak kecil ia hidup di kalangan keluarga di istana Tumenggung Aryo Tejo alias Adipati Wilatiktat di Tuban. Ia
dididik dalam bidang pemerintahan dan kemiliteran, khususnya di bidang angkatan laut, dan ahli bidang pembuatan kapal dari kayu jati. Ia membuat salah satu tiang pokok Masjid Demak dari potongan-potongan kayu jati yang disusun rapi dan kuat. Sunan Gunung Jati telah mendapat kemenangan dalam merebut kota Jakarta dari tangan Portugis pada tahun 1527 Masehi. Beliau adalah putra Maulana Ishak dan adik Sunan Giri lain ibu. Ibunya berasal dari Arab suku Quraisy. Ia menjadi menantu dari Sultan Demak dan diangkat menjadi penguasa Jawa Barat dan berkedudukan di Cirebon. Ia adalah tokoh politik, militer, ulama, dan menjadi raja muda di Cirebon dan Banten di bawah lindungan Demak. Ketika usianya mulai lanjut, Sunan Gunung Jati memimpin pondok pesantren di Cirebon. Bidang pemerintahan diserahkan kepada putranya, yaitu Sultan Hasanuddin yang berkedudukan di Banten. Pangeran Jayakarta, saudara Sultan Hasanuddin, diserahi wilayah Jakarta sekarang. Jadi, Wali Songo adalah orang-orang saleh yang tingkat takwanya kepada Allah sangat tinggi. Pejuang dakwah Islam dengan keahlian yang berbeda-beda, ada yang ahli dalam ilmu tasawuf, seni budaya, bidang pemerintahan, bidang militer, dan sebagainya, yang semuanya diabdikan untuk pendidikan dakwah Islam. Pendidikan Islam di Kalimantan. 1. Kerajaan Kutai. Islam masuk di Kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 1607 melalui mubalik dari Sumatera yang terlebih dahulu mengislamkan Sulawesi Selatan. Mubalik tersebut adalah Tuan Tunggang Parangan. Kedatangannya adalah membawa seruan mengajak raja, keluarga, dan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Raja Mahkota pun menerima dengan baik, tapi dengan satu syarat, yaitu Tuan Tunggang Parangan harus adu kesaktian dengan Raja Mahkota. Adu kesaktian tersebut berlangsung selama 4 babak, hingga pada akhirnya semuanya dimenangkan oleh Tuan Tunggang Parangan. Raja Mahkota pun menepati janjinya untuk mengucapkan kalimat syahadat di depan rakyatnya. Setelah Raja Mahkota menyatakan keislamannya, Islam mulai berkembang di kampung-kampung di sekitar ibu kota kerajaan secara bertahap mengikuti jejak rajanya. Dan masuk dan berkembangnya Islam juga di Kerajaan Kutai melalui beberapa jalur, yaitu jalur pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Setelah Islam diterima oleh masyarakat Kutai, suatu hal yang harus dilakukan adalah berupaya untuk memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Materi awal yang diberikan pun yaitu Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Selain materi ini, para penyebar Islam masuk di wilayah Kutai Kartanegara juga mengajarkan ilmu fikih, khususnya yang relevan dengan tata cara tentang pelaksanaan ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Metode pengajaran yang diaplikasikan para tokoh ulama dan tokoh-tokoh agama Islam ada 2, yaitu pertama metode individual. Metode ini dilakukan oleh ulama dengan cara mengajarkan ajaran agama Islam secara perorangan atau munfarid. Kedua, metode secara kolektif atau lingkaran. Metode ini dilakukan oleh ulama dengan cara mengumpulkan jamaah di musola atau masjid untuk menyampaikan materi atau pelajaran agama Islam kepada jamaah. Kemudian, Kerajaan Banjar. Islam masuk ke Sultanan Banjar diawali ketika muncul krisis kepemimpinan di penghujung waktu berakhirnya Kerajaan Daha yang agama resminya adalah Hindu. Raden Samudra ditunjuk sebagai putra mahkota Kerajaan Daha sekaligus sebagai pewaris kerajaan. Pada dasarnya, ia adalah cucu raja terakhir Kerajaan Daha bernama Raja Sukarama. Pada saat terjadi krisis, putra mahkota Raden Samudra berusaha meminta bantuan kepada Kerajaan Demak di Jawa Tengah yang saat itu pemimpinnya adalah Sultan Trenggono untuk melawan pamannya sendiri yang bernama Raden Tumenggung. Namun Sultan Demak mau menyetujui untuk memberikan bala bantuan tentara asalkan setelah kemenangan diperoleh Raden Samudra harus meninggalkan agama lama dan berkenan masuk dalam Islam. Nah, kemudian dalam peperangan itu atas bantuan bala tentara dari Kesultanan Demak yang berjumlah 1.000 orang, maka Raden Samudra mendapat kemenangan sehingga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, Raden Samudra, kerabat keraton dan sebagian penduduk Banjar, terutama kalangan etnis Melayu, serta-merta memeluk Islam. Usai terjadi perang saudara, Islam mulai berkembang di Kerajaan Banjar. Kemudian, dalam Kesultanan Banjar, yang walaupun penyebaran Islamnya belum seluruhnya, namun bisa melahirkan ulama-ulama besar yang sangat berjasa dalam membantu menyebarkan Islam. Contohnya ialah Syekh Muhammad Arsyad.
Peran Muhammad Arsyad di Kesultanan Banjar bisa dilihat ketika ia berusaha mendirikan jabatan mufti, mendirikan lembaga pendidikan, pengembangan dakwah ke berbagai pelosok di Kesultanan Banjar, dan lebih utamanya adalah membina kadar ulama dan fuqaha yang bisa terjun langsung ke daerah menegakkan hukum Islam, mendirikan masjid dan surau, serta berusaha menghidupkan pengajian dan sholat jamaah di setiap masjid dan surau. Kemudian pendidikan Islam di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo. Adapun raja yang pertama menerima Islam sebagai agamanya adalah Raja Talo yang bernama I Malingking Daeng Manyori Karaeng Tumenanga Ri Bonto Biraeng. Tanggal resmi penerimaan Islam itu malam Jumat pada tanggal 22 September 1605 Masehi atau 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah. Sebagai raja yang mula-mula masuk Islam, diberilah baginda nama Islam yaitu Sultan Abdullah Aulul Islam. Tak beberapa lama kemudian Raja Goa yang ke-14 bernama I Manggarai Daeng Mandrabia Sultan Alauddin juga memeluk Islam. 2 tahun kemudian, seluruh rakyat Goa dan Talo selesai diislamkan dengan diadakannya sembahyang Jumat pertama di Talo pada 9 November 1607, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1016 Hijriah. Kemudian, peran raja-raja Islam di Sulawesi Selatan sangat besar dalam mengembangkan syair agama dan pendidikan Islam. Adapun usaha-usaha yang di bidang pendidikan dan agama diantaranya memperluas dan menyempurnakan masjid, mendatangkan ulama dari Madinah, mengeluarkan perintah kepada raja-raja bawahannya agar masjid yang ada di daerah dipelihara dan diperbaiki. Yang belum memiliki masjid segera membangun agar rakyatnya melaksanakan sholat secara berjamaah.